Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Pranata, NPM 23411015 dari Prodi Manajemen kelas MNJ 23C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video part 1 mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Miss Berlin Tina Permatasari SPMM dengan materi jenis organisasi dan penerapan ilmu manajemen. Jenis organisasi. Terdapat dua jenis organisasi, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal disusun berdasarkan kebutuhan dalam mengatur tata hubungan dalam bentuk struktur yang ditetapkan. Organisasi formal menggambarkan hubungan manajer dan karyawan dalam struktur hubungan organisasi yang jelas pada posisi masing-masing melalui jaringan kewenangan bertindak, komunikasi, dan pertanggungjawaban. Ciri-ciri organisasi formal adalah: 1. Struktur kegiatan diatur secara jelas. Yang kedua, komunikasi organisasi ditata secara tertib. Yang ketiga, organisasi relatif permanen untuk tujuan yang luas dan berjangka panjang. Yang keempat, organisasi tumbuh semakin besar karena peningkatan spesialisasi. Yang kelima, terdapat pergantian personil, pengangkatan, dan pemberhentian pegawai. Yang keenam, memiliki acuan norma sebagai aturan yang dipegang teguh organisasi, termasuk penetapan pimpinan dan anggotanya. Yang ketujuh, dibentuk secara rasional. Yang kedelapan, setiap masalah dipecahkan secara formal dan pelayanan ditetapkan secara hierarkis. Bentuk organisasi. Ada 3 bentuk organisasi, yaitu organisasi garis, lini, atau jalur, organisasi garis dan staf, dan bentuk organisasi fungsional. 1. Bentuk organisasi garis. Bentuk ini menunjukkan adanya garis komando sentral dari atas kepada bawahan, seperti pada organisasi tentara. Bentuk organisasi garis dan staf. Bentuk organisasi garis dan staf merupakan penyempurnaan dari bentuk organisasi garis pada bentuk organisasi ini. Pucuk pimpinan memiliki staf sebagai pembantu yang tidak memiliki kewenangan memberi komando. Yang ketiga, bentuk organisasi fungsional. Bentuk organisasi fungsional ini didasarkan atas keahlian, di mana sebagian wewenang pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan organisasi yang ada di bawahnya, sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Setiap satuan organisasi memiliki kewenangan memberi perintah kepada bawahannya sebagai pelaksana, sesuai dengan keahlian masing-masing. Penerapan ilmu manajemen dalam perusahaan. Ilmu manajemen adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara mengelola sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Di dalam perusahaan, ilmu manajemen berkaitan dengan cara mengorganisasi, mengarahkan, mengontrol, dan memotivasi sumber daya manusia serta sumber daya lainnya agar dapat bekerja sama dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan ilmu manajemen dalam perusahaan dapat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain penentuan tujuan dan strategi bisnis perusahaan. Harus menetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek, serta strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini akan membantu perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif dan memastikan bahwa semua aktivitas bisnis diarahkan pada mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ke-1, pengorganisasian. Perusahaan harus mengorganisasi sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya lainnya agar dapat bekerja sama dengan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini termasuk penentu struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta pengembangan sistem dan prosedur yang efektif.
Yang kedua, pengarahan. Perusahaan harus memberikan arahan dan motivasi karyawan agar bekerja dengan baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Ini termasuk memberikan pelatihan dan pengembangan, memberikan umpan balik, serta memberikan insentif dan penghargaan yang sesuai. Yang ketiga, pengendalian. Perusahaan harus mengendalikan proses bisnis dan mengidentifikasi masalah dan kesempatan yang muncul di dalam perusahaan. Ini termasuk pemantauan kinerja, pengawasan keuangan, serta pemantauan risiko dan kepatuhan. Yang keempat, evaluasi dan perbaikan. Perusahaan harus melakukan evaluasi secara teratur terhadap proses bisnis dan hasil yang dicapai, serta melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kesimpulan, penerapan ilmu manajemen juga dapat membantu perusahaan dalam hal pengambilan keputusan, manajemen risiko, pengolahan keuangan, pengembangan produk dan layanan baru, serta pengembangan strategi pemasaran yang efektif secara keseluruhan. Penerapan ilmu manajemen dapat membantu perusahaan mencapai tujuan bisnis yang diinginkan dengan cara yang efektif dan efisien. Hal ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan, memperbaiki reputasi perusahaan, serta memberikan keuntungan yang lebih besar bagi para pemangku kepentingan perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun penjelasan materi dari saya yang kurang sesuai, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.